Kegagalan bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya, pernahkah saudara melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tetapi hasilnya justru mengecewakan? Atau mungkin pernah berkata, seandainya waktu bisa diulang, saya pasti mengambil keputusan yang berbeda. Jika itu pernah saudara alami, saudara tidak sendirian. Musa juga pernah mengalami kegagalan saudara, namun kegagalannya bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Justru melalui pengalaman pahit itulah Allah membentuk Musa menjadi pemimpin yang besar. Mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini bahwa kegagalan bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami melihat setiap kegagalan dari sudut pandang Allah, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 2 ayat 11-15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang akan kita renungkan di hari ini. Yang pertama, niat yang baik harus dilakukan dengan cara Tuhan, di ayat 11-12. Ketika Musa telah dewasa, ia mengunjungi saudara-saudaranya bangsa Ibrani. Ia melihat seorang Mesir sedang memukul seorang Ibrani. Karena marah, Musa membunuh orang Mesir itu, lalu menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Tindakan Musa lahir dari kepeduliannya terhadap bangsanya saudara. Ia tidak tahan melihat penindasan yang terjadi. Ia memilih menyelesaikan masalah dengan kekuatan dan emosinya sendiri. Musa belum belajar menunggu waktu dan cara Tuhan. Saudaraku, apa yang dilakukan Musa bisa saja itu kita juga lakukan. Keinginan untuk menolong orang lain, melayani atau memperjuangkan sesuatu yang benar bisa berubah menjadi masalah jika dilakukan tanpa hikmat dan tanpa melibatkan Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan bahwa bukan hanya tujuan yang penting, tetapi juga cara kita mencapainya itu jauh lebih penting. Kesalahan memang selalu membawa akibat, saudara, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di tengah kelemahan. Jadi, jangan coba-coba selesaikan setiap masalah dengan cara sendiri. Lebih baik serahkan pada Tuhan, seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang kedua, saudara, kegagalan menjadi alat Tuhan membentuk karakter di ayat 13 sampai 14. Keesokan harinya, Musa berusaha mendamaikan dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Tetapi saudara, salah seorang berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Bahkan ia menyinggung pembunuhan yang telah dilakukan oleh Musa. Saat itu, saudara, Musa sadar bahwa perbuatannya telah diketahui banyak orang. Ia juga menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah cukup hanya memiliki semangat. Seorang pemimpin harus juga memiliki karakter yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang senang gagal, saudara. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan sering memakai kegagalan untuk mengajar kita menjadi rendah hati, lebih berhati-hati, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Apa yang terasa pahit di hari ini, saudara, itu bisa menjadi pelajaran untuk mempersiapkan kita menghadapi tugas yang lebih besar di kemudian hari. Walaupun kegagalan itu selalu membawa konsekuensi, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti menyertai orang yang mau belajar. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan tetap memiliki rencana bagi orang yang pernah gagal di ayat 15. Ketika Firaun mengetahui peristiwa itu, ia berusaha untuk membunuh Musa. Musa pun melarikan diri ke tanah Midian. Sekilas, saudara, hidupnya tampak telah berakhir. Ia kehilangan kedudukan sebagai anak putri Firaun dan menjadi seorang pelarian. Tetapi saudara, Midian bukanlah tempat kegagalan bagi Musa, melainkan tempat Allah memulai pembentukan karakternya yang baru. Di padang gurun itu, Musa belajar hidup sederhana, menggembalakan domba, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 40 tahun kemudian, Allah memanggilnya kembali untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mungkin di hari ini saudara sedang menyesali masa lalu. Janganlah cepat putus asa. Jika saudara mau datang kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahkan pengalaman pahit saudara menjadi bagian dari rencana Allah yang indah. Kasih karunia Tuhan itu selalu lebih besar daripada kegagalan saudara. Di tangan Tuhan, masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita, saudara. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, apakah ada kegagalan yang masih membebani hati saudara? Jangan biarkan masa lalu itu menghalangi langkah saudara hidup bersama Tuhan. Akuilah kesalahan, belajarlah darinya, lalu bangkitlah kembali. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal, saudara, tetapi mencari orang yang mau dibentuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami ketika gagal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar dari setiap kesalahan dan ajar kami untuk tetap percaya kepada rencana-Mu. Bentuklah karakter kami agar hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan, juga di dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Biarlah saudara melangkah dengan iman, sebab Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi awal dari karyanya yang indah. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kegagalan tidak pernah lebih besar daripada kasih karunia. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.